Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Jumat 14 November 2025, hari yang cukup menarik ya. Ya, as always lah, hari Jumat itu suatu yang wajar untuk koreksi. Dan ya, seperti biasa, nanti kita akan masuk IHSG dan juga beberapa sambilan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa, caranya tinggal klik link sosial base deskripsi, dan bisa kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya ketika saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti saya jawab kalau ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe, karena support teman-teman gratis, tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Jangan lupa juga notifikasinya, ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, saya sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Satu hal yang baru di cuan-cuan saham, ada grup Telegram untuk publik yang mana itu gratis alias free. Bagi teman-teman yang bergabung grup Telegram cuan-cuan saham yang publik, bisa tinggal klik link Telegram yang ada di deskripsi video ini. Tapi bagi teman-teman yang pengen bergabung grup Telegram cuan-cuan saham yang premium, bisa juga teman-teman buka itu cuan-cuan saham lalu klik video yang ini, pendaftaran grup premium cuan-cuan saham. Simak infonya 5-6 menit, dan kalau mau mendaftar tinggal mengisi link Google Form yang ada di deskripsi video tersebut. Ikuti langkah-langkahnya, dan kalau misalkan sudah berhasil submit, tinggal menunggu invitasi aja. Apabila ada kendala ketika submit, gagal submit, belum di-invite, dan lain sebagainya, bisa hubungi Telegram @ccs-admin, nanti akan dibantu secara manual. Bedanya dengan yang free apa? Jelas akan lebih intens ya, baik dari stock pick, discuss, watchlist, weekly meeting, dan lain sebagainya. Seperti itu. Tapi bagi teman-teman yang mungkin cuma pengen stay di YouTube, tidak menggunakan Telegram, lebih pengen trading santuy dan lain sebagainya, teman-teman bisa subscribe yang CCS YouTube Membership ya. Itu caranya teman-teman buka YouTube cuan-cuan saham versi desktop, bisa pakai laptop maupun komputer. Nanti di sebelahnya subscribe akan ada tulisan join, atau bisa klik yang ini ya, Our Member ini. Paling kanan ada join, tinggal klik, pilih salah satu, lalu selesaikan administrasinya. Seperti itu. Dan kalau misalkan sudah berhasil subscribe, teman-teman akan bisa mengakses member only videonya cuan-cuan saham atau CCS YouTube Membership. Isinya apa? Jadi kontennya ada di setiap hari Minggu ya. Di setiap hari Minggu akan ada pembahasan market dan juga akan ada watchlist saham. Seperti itu. Itu nanti yang akan dieksekusi di hari-hari selanjutnya. Seperti itu. 1-3 saham itu stock pick atau trading plan-nya. Dan ya, teman-teman bisa langsung mengeksekusi aja. Nanti juga akan ada update dari jurnal tradingnya CCS YouTube Membership. Seperti itu. Tuh, kalau pengen yang subscribe di YouTube ya, monggo. Besok juga sudah weekend, jadi akan ada video terbaru untuk member only videonya cuan-cuan saham. Oke, tuh tadi beberapa add-ons dari cuan-cuan saham. Terus juga kebetulan ini di bulan November ini kita juga baru pembukaan CCS kelas saham ya. Itu kita belajar saham, pendekatannya menggunakan teknikal dan bandarmologi. Seperti itu. Yang sering saya gunakan untuk analisa. Cuma nanti pada sesi advance akan dibedah lebih dalam lagi. Bagi teman-teman yang pengen mendaftar untuk CCS kelas saham di yang bulan November ini ya, bisa teman-teman buka YouTube cuan-cuan saham lalu klik yang post. Nanti di paling atas akan ada flyernya, teman-teman tinggal klik Google Form lalu akan langsung masuk ke form pendaftarannya. Isinya apa aja? Jadi ada basic itu pengantar dan dasar analisa teknikal. Nanti kita juga akan ada praktikal, lalu setelah itu ada trading plan dan manajemen resiko, dan setelah itu ada LDTIF dan juga bandarmologi. Itu untuk kelas yang advance. Besok Minggu kita mulai yang basic ya, jadi tanggal 16 itu sudah start kita yang basic, dan hari ini adalah pendaftaran terakhir. Bagi teman-teman yang pengen mendaftar, untuk yang batch November ini bisa tinggal simak info tadi. Cek di post, dan ya, ikuti langkah-langkahnya. Kalau misalkan sudah submit, tinggal menunggu nanti di-invite ke grup. Kalau ada kendala, bisa hubungi juga @CCS admin, nanti akan dibantu secara manual. Hari ini adalah pendaftaran terakhir dari CCS batch November. Seperti itu. Oke, tadi beberapa info ya. Kita masuk ke IHSG, di mana hari ini dia turun 0,02%. Candlenya cukup solid sih, dan transaksinya juga masih cukup besar untuk IHSG ini. Kalau kita lihat juga ya semakin semakin capek naiknya, turunnya.
Cuman ya masih belum ada konfirmasi. Belum beda jauh view-nya. IHSG masih perlu jebol 8.330 atau kita bulatkan 8.300 aja. Kalau memang IHSG jebol dari area tersebut 8.300, maka ada potensi IHSG ada koreksi terlebih dahulu ya. Mungkin bisa sampai 8.200 ataupun 8.150. Satu hal yang bagus adalah IHSG ini kemarin dia berhasil all time high. Maka buy structure dia itu ada break of structure dan turun ini most likely akan menjadi buy on weakness. Maksudnya gimana Mas? Ya kalau kita perhatikan ya market structure uptrend ini low, high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Most likely penurunan ini juga akan menjadi higher low. Artinya apa? Artinya harusnya dia tidak jebol area 7.959 dan lebih tinggi daripada 7.959. Ya mungkin gambaran simpelnya gini ya, kalau memang besok kita dikasih koreksi terlebih dahulu, either itu sampai 8150 atau mungkin sampai 8100, baru setelah itu kita higher high lagi. As simple as karena kita masih punya higher high. Ini ya, kalau kemarin kita same high atau lower high itu harus prepare, tapi karena kita masih punya higher high alias punya break of structure, nanti bisa cari buy on weakness untuk kembali menguat lagi. Atau simpelnya kita bisa tarik Fibonacci aja dari bawah sampai ke atas ya untuk mencari beberapa support dari IHSG. Dan ya itu trigger pertamanya tadi 8350, 8300. Next supportnya di 8274, 8211 dan area buy on weakness yang bagus di 8150. Artinya kalau memang nanti koreksi ya minggu depan ya, misalkan minggu depan koreksi, karena kalau kita lihat seminggu ini jatahnya koreksi tapi masih ada yang nahan kayak Bumi dan lain sebagainya. Finance juga masih nahan dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan minggu depan itu juga ada effective date-nya MSCI ya. Biasanya kan ada drama-drama. Terus juga ada suku bunga. Wah, lengkap itu minggu depan itu. MSCI, terus habis itu ada rapat Dewan Gubernur minggu depan dan lain sebagainya. Ya nanti kalau misalkan terjadi bantingan dan lain sebagainya, jangan lupa selalu batasi resiko aja. Seperti itu. 8350 ini support satunya. Bukan support satu sih, ini konfirmasi. Konfirmasi kalau koreksi yang terjadi. Ya mungkin kalau misalkan koreksinya lemah ya, 382 dulu, lalu technical rebound, baru lower low. Itu kalau misalkan koreksinya lemah. Tapi kalau misalkan koreksinya kuat, ya mungkin kayak ini. 27 Oktober ini, sehari doang koreksinya, jebret, langsung habis itu higher high lagi, seperti itu. Yang manapun itu, yang penting batasi resiko. Apakah bisa Mas nggak jadi koreksi? Ya bisa juga, ini jadi continuation, breakout ke atas bisa juga. Jadi ya simpelnya, kalau kita mau menggunakan area konfirmasi dari IHSG, ya kira-kira di sini, 8.478 atau all time high, dan juga 8.350. Kalau break atas dia lanjut, kalau jebol bawah dia koreksi terlebih dahulu dan koreksi pun itu kesempatan untuk buy on weakness ya karena masih oke. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja, gunakan area-area tadi. Kalau kita lihat juga dari moving average-nya sudah mulai melandai ya, EMA pendeknya, EMA 5. Jadi ya secara momentum jangka pendek IHSG pengen koreksi dulu. Ini juga sudah 3, 1, 2, 3, 4, 5. Kayak 5 candle merah ya, dengan volume yang besar-besar juga. Tapi memang terlihat masih ditahan. Ya mungkin masih ada kepentingan, entah sampai nanti effective date, atau menunggu rapat Dewan Gubernur dan lain sebagainya. Seperti itu. Yang penting sih itu, ikuti price action-nya dan jangan lupa selalu batasi resiko aja. Seperti itu. Oke, untuk IHSG, kita akan langsung masuk beberapa saham pilihan. Saya pengen coba cek, kayaknya seru kita update view-nya Bumi ya, karena kemarin terakhir kita bahas 2 hari yang lalu, hari ini dia masih higher high. Oke, kita bahas Bumi, di mana hari ini dia kena sell on strength. Semoga nggak ada yang FOMO ya, kejar-kejar atas dan lain sebagainya. Hari ini dia turun 1,79% setelah dia menguat sampai 244 ya. Candlenya cukup solid dari seller dan volumenya pun juga terlihat besar juga. Kalau dibandingkan dengan yang 12 November ya beda ya. Ini sellernya lebih panjang, shadownya dan volumenya pun juga lebih besar. Mungkin kita bisa ke weekly dulu karena hari ini juga candlenya close dan kalau kita lihat sebenarnya kalau dari candle weekly itu masih sangat solid. Cuman memang posisi saat ini Bumi itu baru kena resist 246. Ini melanjutkan view yang kemarin ya, karena kemarin dia berhasil break, maka nextnya 246 seperti itu. Nah pertanyaannya 246 break apa enggak? Ya kalau misalkan dia berhasil break 246, maka tinggal menuju ke target selanjutnya yaitu 400 sampai
540 deh. Jadi kalau misalkan dia break yang 246 ini ada target ke 400 sampai 540. Apakah pasti hit Mas? Apakah langsung pasti ke sana? Ya belum pasti juga. Tetap dalam perjalanannya perlu kita kawal karena yang namanya menuju target ke sana ya nggak ujuk-ujuk langsung jebret-jebret juga gitu. Bisa turun dulu, naik dulu, turun dulu dan lain sebagainya. Seperti itu. Yang jelas kalau dari candle weekly closingannya ini sangat ciamik ya. Volumenya gede banget, candlenya juga cukup solid, sudah breakout resist dan lain sebagainya. Harusnya sih saat ini 190 ini udah jadi support dari si bumi. Jadi kalau misalkan teman-teman punya average di bawah 190 harusnya masih sangat oke. Kalau kita lihat dari kenaikannya, kita coba ukur slope-nya. Nih, bumi memang masih tertahan juga dari upper uptrend channelnya. Ya sama kayak kemarin beberapa waktu yang lalu ya, dia akan menentukan arah. Either itu retrace dulu, konsol dulu continuation, atau slope menguat lebih kencang lagi naiknya. Yang manapun yang terjadi, jangan lupa selalu batasi resiko. Saran saya tetap jangan FOMO ya. Kalau misalkan teman-teman pengen masuk ke bumi, harus punya plan yang bagus, manajemen resiko yang bagus, karena saat ini supportnya cukup jauh yaitu di area 200. Misalkan bisa dijemput di 200 ya juga bisa wait and see terlebih dahulu. Apakah ada respon dan lain sebagainya. Kayak kemarin ketika penurunan kemarin tuh ya, dengan dia cenderung turunnya melemah, mulai nyamping, baru akhirnya breakout. Seperti itu. Yang penting sih sama, selalu batasi resiko aja itu untuk bumi. Kita lihat transaksinya untuk hari ini ya, si bumi ini. Bumi gonjang-ganjing, cenderung netral. Ya ada yang merealisasikan profit lah. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan hari ini agak kurang enak broksumnya dari si bumi ini ya. Di kiri sudah mulai berjejer pahlawan-pahlawan. CC, PD, YP, XC, XL, SQ, OD, dan lain sebagainya. Yang jualan juga bagus-bagus. Apakah auto turun Mas? Ya nggak pasti juga ya. Karena ya yang namanya tarik barang pun juga perlu take profit dulu. Seperti itu. Jadi ya ini suatu yang wajar. Ikuti price action aja karena dia juga sudah di fase markup. Seperti itu. Ya sama kayak di sini lah. Ini kan dia tektok juga ya. Tarik hampir arah 32%. Di sini guyur dulu TP. Ada yang dalam tanda kutip ada yang jaga gawang, tarik lagi, terus ini guyur lagi dan lain sebagainya. Karena kalau sudah fase fase markup itu ikuti price action-nya itu udah paling enak seperti itu. Dan yang jangan lupa selalu batasi resiko aja. Itu untuk bumi Inet kita lanjutkan nggak view-nya? Ini juga jauh ini targetnya Inet ini sebenarnya. Kita update deh. Oke, kita bahas Inet. Di mana hari ini dia naik 15,91%. Candlenya cukup solid dan volumenya pun juga terlihat sangat bagus. Ini indikasi dari pergerakan bullish ya, karena menguat dan volumenya pun juga masih menguat. Lagi-lagi saya ingatkan jangan sampai FOMO. Kenapa? Karena ya kalau FOMO bisa kacau karena dia sudah naik tinggi. Nggak ada yang tahu kapanpun dia bisa putar balik. Nah, kalau misalkan mau eksekusi ya jangan lupa selalu batasi resiko dan juga kembali ke plannya, entry sekian, TP sekian, exit sekian, seperti itu. Ini terakhir viewnya ya, kemarin ketika dia bikin cup and handle atau apapun itu atau bullish flag yang jelas kemarin sudah saya bahas, ketika dia breakout all time high maka targetnya adalah di 426 sampai 486. Sudah hit pada tanggal 11 November. Cuman satu hal yang oke adalah Inet ini konsolidasinya continuation alias berlanjut. Dia membentuk sebuah bullish penan dan hari ini dia sudah berhasil breakout dan higher high dengan volume yang sangat bagus. Seperti itu. Terus habis ini Inet bisa kemana Mas? Nah, kalau kita lihat pada bigger structure-nya, Inet ini juga sebenarnya sudah saham all time high. Jadi ya kita bisa mencari target all time high-nya dengan menarik Fibonacci dari sini 314 sampai low-nya kemarin itu di 50 ya. Dan ini adalah target Inet saat ini, yaitu 635 sampai 975. Tuh ya. Wah masih banyak Mas, bisa naik sampai 600, bisa naik sampai 975. Ya semua bisa terjadi di market ya. Yang jelas dia konfirmasinya sudah ada karena dia sudah ada break of structure ya, high, low, higher high. Misalkan pun dia dibawa turun dulu sampai 100 itu masih nggak jelek karena itu area retracement-nya dia.
seperti itu. Ya bukan literally 100 ya, kita harus tarik Fibo juga. Cuman maksudnya ketika dia punya break of structure, ini kan high, low, higher high ya. Misalkan nanti dia dikasih turun dulu, itu turunnya juga buy on weakness untuk naik lagi seperti itu. Itu yang saya maksud dengan ketika ada target itu nggak melulu ujuk-ujuk sampai ke sana seperti itu. Indikasinya apa mas? Kalau misalkan dia mau koreksi ya yang jelas dia akan jebol dari uptrendnya. Cuman kalau untuk saat ini saya rasa uptrendnya masih terjaga dan saya rasa minggu depan ada potensi kelanjutan dari INET seperti itu. Untuk sekarang kalau ngomongin support masih di area 450, jadi jangan FOMO ya. Ini di 510 cukup dalam drawdownnya kalau misalkan sampai dia putar balik. Misalkan kita cek intraday belum terlihat adanya setup. 15 menit, 5 menit ya cenderung konsol di atas lah. Ini mungkin 494 selama nggak jebol 494. Aduh, maaf keselak. Selama nggak jebol 494 harusnya masih lanjut. Untuk target all time high tadi itu. Dan ya, jangan sampai FOMO dan jangan lupa selalu batasi resiko. Di Javu nggak ini chartnya kayak apa ini? Ya, kayak kan habis barusan breakout nih ya. Kayak saham-saham kemarin apa ya, konglo-konglo yang lain lah. Itu. Kalau kita lihat transaksinya masih sangat ganteng ya. Transaksi dari si INET ini sampai hari ini juga bayarnya juga masih bagus seperti itu. Tuh sih batasi resiko aja. Itu untuk INET kita lanjutkan. Antam kemarin sudah kita bahas ya. Happy cuan kalau ada yang mengeksekusi. Kalau untuk update view-nya mungkin nggak hari ini. Ya bisa Senin, Selasa atau Rabu nanti kita lihat pergerakan selanjutnya. Yang jelas masih bagus untuk saat ini ya. Kalau teman-teman cari view-nya Antam bisa cek video kemarin aja. Video terakhir tanggal 13 itu. Saya pengen coba bahas PANI. Oke, kita bahas PANI di mana hari ini dia sempat naik sampai 15.700. Cuman ya shadow-nya panjang, dia closing plus 3,7%. Candle-nya tidak terlalu solid dan volumenya terlihat cukup besar. Kita bahas ke view kecil aja ya, saya nggak pengen ke view besar, di mana PANI ini cenderung dalam pergerakan ranging atau sideways. Semenjak kemarin dia patah dari uptrendnya, maka dia berada dalam fase same low, same high, same low, dan kemarin terakhir turun, dia membentuk sebuah falling wedge, pattern reversal. Breakout, bikin kaki kedua, ini break of structure, lalu ini bikin higher low, dan hari ini dia membentuk sebuah higher high. Sebenarnya kalau kita lihat dari chart pattern, bisa aja dia membentuk inverted head and shoulder. Shoulder kiri, head, shoulder kanan, atau cup and handle, atau apapun itu, yang jelas dia sudah punya higher high. Dan ya, 14.700 itu ada potensi jadi support intraday dari PANI. Maksudnya gimana mas? Maksudnya karena dia sudah break ya, ini dia sedang meretest dan sudah ada hammer. Seperti itu. Cukup menarik sebenarnya kalau misalkan besok PANI tidak turun ya, ada potensi dia melanjutkan penguatan untuk besok Senin. Ya mungkin hari ini ditahan karena masih hari Jumat ya, banyak yang TP, nggak nginepin barang dan lain sebagainya. Tapi kalau Senin ya mungkin bisa solid candle-nya, karena ini sudah di area neckline seperti itu. Beda cerita kalau misalkan PANI jebol 14.000, maka ya udah ini pullback lalu dia akan membentuk same low sekali lagi seperti itu. Untuk sekarang spesifik ke view rangingnya dulu aja, karena ya kalau kita perhatikan juga ya dia masih belum membentuk tren lagi seperti itu. Mungkin nanti kalau sudah break yang 16.000 itu baru akan cakep. Kalau ngomongin right issue-nya, saya belum pengen bahas. Intinya dari price action itu, dia ranging dari 13.000 sampai 16.000. Kalau mau beli ya dekat-dekat 13.000, kalau mau jual dekat-dekat 16.000. Tektokin terus sampai dia menentukan arah alias breakout maupun breakdown. Seperti itu. Itu ya, support 13.000, resisten 16.000. Untuk support terdekat saat ini, kalau yang 14.700 tadi masih intraday. Support terdekat di 14.200 sampai area 14.000. Seperti itu. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Apakah besok Senin bisa lanjut mas? Ya sebenarnya kalau mau ngomongin uptrend ya dia baru sideways juga sih. Mentok-mentok ya mungkin nutup shadow-nya lagi sampai ke 16.000. Kecuali dia breakout yang 16.000 ya itu baru bakalan cakep banget.
Kita lihat transaksinya untuk hari ini dari Pani terjadi distribusi ya, LG-nya mulai jualan seperti itu. Jadi ya batasi resiko aja, gunakan area tadi. Untuk Pani kita lanjutkan, saya pengen coba cek view-nya si koin. Boleh deh coba kita update ya koinnya. Kemarin belum kita bahas, kita coba bahas hari ini. Saya juga tidak pengen membahas isu-isunya, lebih ke price action aja. Oke, kita bahas koin di mana hari ini dia turun 1,51%. Candle-nya tidak terlalu solid dan terlihat reject yang cukup kuat. Koin sempat mencoba breakout pagi-pagi sampai 3.500 ya, cuman closingnya masih belum direstui untuk breakoutnya. Untuk saat ini koin masih punya structure uptrend, dia punya higher low, higher high, higher low, higher high, dan seterusnya. Cuman kemarin dia koreksi itu turun sampai cenderung ke same low. Harusnya sih kalau same low ya di sini ya, sekitar 2100. Ya sebenarnya dia dari 2100 juga sih. Maka kita bisa asumsikan saat ini koin ini sedang ranging dalam uptrend. Nah, tuh. Maksudnya gimana Mas? Ya ini kan dia masih punya structure uptrend ya. Cuman ini dia sedang ranging atau sideways untuk menentukan arah seperti itu. Artinya apa? Artinya koin ini kalau sampai berhasil break yang 3.800, dia akan kembali bullish dengan kuat. Tapi kalau misalkan besok dia lower low, ada potensi dia bisa ke same low-nya lagi. Seperti itu sampai ke 2100. Jadi yaitu jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk view saat ini ya kalau kita mau lihat-lihat mungkin ini cenderung ke ascending triangle ya. Sebenarnya tadi awalnya cenderung ke penan, cuman ya karena hari ini ada reject yang lumayan juga. Jadi ya kita asumsikan ascending triangle aja. Kalau misalkan ada turun sekali lagi itu masih bisa digunakan untuk buy on weakness karena chart patternnya adalah continuation. Dia akan kurang bagus kalau jebol 3000. Jadi selama masih bertahan di atas 3000 harusnya koin masih oke, arahnya masih ke atas. Cuman memang dia baru menguji supply baru ya, fresh supply ini. Di sini kan dia meninggalkan banyak korban setelah konsolidasi dari 29 September sampai 13 Oktober. Konsol 2 mingguan di sini nih ya. Ini kan meninggalkan banyak supply nih. Konsol pakai volume akhirnya dia jebol. Jebret. Ini baru kejemput. Jadi ya wajar kalau ada reject, wajar ada reject lagi. Selama dia tidak lower low, arahnya masih akan mencoba untuk breakout dari supply tersebut. Seperti itu. Untuk sekarang support mungkin 3.200 ya. Dan ya selama nggak jebol 3.000 harusnya koin masih oke. Tapi kalau jebol 3.000 harusnya agak kurang oke. Kalau kita perhatikan hari ini juga sempat BOS ya, karena dia sampai 3.500. Jadi ya kita bisa asumsikan cari higher low untuk kembali higher high. Seperti itu. Kalau kita lihat transaksinya dari si koin hari ini, terlihat adanya netral ya. Ada yang merealisasikan profit. Kemarin dia serok, hari ini dia jualan si AK ini. Dan ya itu ikuti price action-nya aja dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk koin kita lanjutkan. Saya pengen coba cek Tins Happy Cuan ya. Itu juga salah satu menu di grup, salah satu menu di YouTube membership. Kemarin juga kita bahas di public setelah dia following wedge terus naik. Kita bahas yang lain dulu deh. BRPT, cakep juga transaksinya hari ini ya. Jadi barang lah ini minggu depan ini. BRPT belum pengen saya bahas sih, kemarin udah saya bahas ya. Kalau teman-teman cari view-nya BRPT bisa cek video 2 hari yang lalu kayaknya saya bahas BRPT. PRMS tanggal 17 ya kalau nggak salah ya. Itu yang MSCI rebalancing. MSCI effective date kalau nggak salah. Correct me if I'm wrong ya. Tuh 17 banyak kayaknya tanggal-tanggal keramat itu. ADI juga cumdate, terus juga ya macam-macam lah. Saya pengen bahas ini Raja Ratu sudah mulai berbeda ini view-nya sekarang nih. Dan gak expect juga ternyata si Ratu ini kuat sekali ya. Tuh rajanya masih belum kemana-mana. Ya kalau kita perhatikan dari akumnya ya memang bagusan yang Ratu sih. Dari analisa transaksi ya. Dia naiknya disertai akumulasi, turun juga di akum,
naik juga di akum, jadi ya lebih bablas lah. Ya mungkin yang raja udah mulai masuk MSCI kan, lo nggak salah ya. Correct me if I'm wrong juga. Mungkin kepentingannya udah selesai, jadi masih ngejar yang ratu. Seperti itu. Kita bahas nggak nih? Nanti deh. Atau bahas aja. Ya bolehlah kita bahas ratu ya. Kita bahas ratu di mana hari ini dia naik 4,65%. Candlenya solid dan volumenya juga terlihat bagus. Satu hal yang oke adalah hari ini ratu sudah keluar dari area pullback-nya. Alias dia punya Fibonacci 0,618 sampai 0,786 itu dia sudah bablas. Kalau sudah kayak gini bentuknya, most likely potensinya dia kembali higher high alias all time high seperti itu. Sebelum kita ke view kecil, saya pengen ke view besar dulu. Kita ke weekly-nya ratu ya, dimana kalau kita perhatikan ratu ini memang dia punya BOS atau break of structure. Di sini dia ada high, ini low, di sini ada high, higher low. Nah, ini dia double BOS. Yang di sini dia break, yang di sini dia break juga. Seperti itu. Kalau weekly kita pakai shadow ya, kemarin closingnya. Cuman ya ini sekarang dia udah mulai closing di atas all time high, seperti itu. Maka dari itu apa? Maka dari itu ratu ini potensinya ada menuju all time high lagi, seperti itu. Untuk ratu ya, karena kalau dari transaksi kita lihat bagus. Memang sebenarnya candlenya kalau kita lihat agak serem ya. Serius, saya pun juga agak serem nge-hold lama-lama di ratu ini ya. Karena ya beda lah momentumnya. Teman-teman bisa perhatikan lah ketika naiknya sangat kuat ya ini ya. Jebret 13%, 6%, terus 20%, terus di sini 13%, solid lagi candlenya. Tapi kalau dibandingkan yang sini, ini turunnya dia solid, naiknya kecil-kecil nih. Kecil-kecil, volumenya juga kecil-kecil dan seterusnya. Seperti itu. Cuman ya it is what it is, apapun yang terjadi dia naik dan sekarang akan menguji all time high lagi. Satu-satunya resist sekarang tinggal 11.000. Kalau misalkan bablas ratu bisa kemana mas? 13.000 sampai 15.000. Itu target dari ratu. Kalau berhasil break 11.000. Kalau nggak berhasil break gimana mas? Ya sudah, berarti dia masuk ranging atau sideways. Ini same high, nah most likely turun akan menjadi same low maupun masih higher low lagi, tinggal nanti ada BOS atau tidak, seperti itu. Yang jelas untuk sekarang ini perhatikan 11.000. Kalau berhasil break, maka ratu akan sangat cakep. Dan yang penting sama selalu batasi resiko. Kalau kita lihat transaksinya, ganteng banget akumnya dari si ratu ini ya. Dia masih net akum lah bahasanya, uptrend, akum, dan sampai sekarang pun juga akumnya masih oke. Kayaknya ini the next MSCI selanjutnya ini ratu ini, mungkin Februari ya nih. Baik transaksi terjadi akumulasi hari ini. Ikuti price action aja dan jangan lupa selalu batasi resiko. Itu untuk ratu, CDIA. Kayaknya kalau kita bahas kayaknya bakal banyak yang request view-nya CDIA ini. Kita bahas aja ya CDIA ya. Dimana hari ini CDIA turun 2,95%. Candlenya solid dan volumenya terlihat lumayan. Ada lah. Sebenarnya kecil, tapi kalau dibandingkan dengan naiknya jadinya juga agak lumayan. Seperti itu. Cuman satu hal yang menarik adalah ini volumenya mengecil, tapi dia turunnya tambah kencang, ya kan? Volumenya mengecil, tapi hari ini dia turunnya tambah gede, alias 2%. Ya itu ada indikasi bahwasanya turunnya tidak didukung oleh market. Nah, kalau kita bahas dari price action-nya, di mana CDIA ini dia juga punya structure uptrend ya. High, low, higher high, dan kemarin dia turun sampai 1600, itu membentuk sebuah higher low ya, nih. Dan ya, kalau kita tarik Fibonacci dari bawah sampai ke atas, area tersebut juga area buy on weakness dari CDIA, yaitu 1650 sampai 1480 seperti itu. Dan kalau kita perhatikan, saya rasa ya saat ini CDIA ini sedang cenderung dalam kondisi ranging ya. Bukan ranging sih, tapi lebih ke apa ya? Baru konsol lah, kayak baru ditahan, masih belum boleh jalan. Since kemarin dia gagal break di area 2000. Karena di sini ada resisten
sideways-nya ya. Ini kan ada high-nya tuh, dan ya kalau kita lihat dia ranging ini cenderung dalam range 2000 sampai 1750 seperti itu. Artinya apa? Artinya kalau misalkan mau entry mungkin bisa ditoleransi sampai area tersebut di 1750 untuk si CDA seperti itu. Memang ada support ya di 1860, cuman ternyata dia masih bablas dan sekarang dia di 1810 seperti itu. Selama nggak jebol yang 1750 harusnya arahnya masih oke. Tapi kalau misalkan dia jebol 1750 ya berarti dia ada potensi sampai ke sekitar 1650 lagi untuk menjemput rangingnya seperti itu. Sorry, menjemput buy on weakness-nya. Kalau ngomongin BOS dia juga sebenarnya sudah ada ya, karena ini kemarin high-nya sampai 1995, sedangkan di sini high-nya 1975. Cuman dia tidak terlalu solid karena dia cuman shadow dan close-nya juga masih belum oke. Seperti itu. Itu sih, perhatikan sampai 1750 aja. Saya rasa ini masih bisa di-collect ya untuk buy on weakness kalau memang dikasih sampai ke sana. Tuh, dan jangan lupa selalu batasi resiko aja. Kita lihat transaksinya untuk CDA, terlihat masih dikumpulin ya sampai saat ini juga. Yang ngumpulin retail tapi XL, ECC, BKK, PD, SG. Tuh. Ini ya memang kalau kita lihat ada small akum dari view kecil, tapi sebenarnya kalau kita perhatikan ini cenderung distribusi ya dari si CDA ini. Barangnya baru dititipin lah, entah ini affiliated atau enggak, yang jelas sedang terjadi distribusi dari si CDA. Gunakan area tadi aja dan jangan lupa selalu batasi resiko. Itu untuk CDA, kita lanjut terakhir mungkin ya. NRCA, brand, Goto. Goto udah nutup gap udah apa? Udah doji lagi. PNLF, MBMA. Astra, MTech ini juga buy on weakness ini harusnya. MTech apa nih yang menarik? NCKL aja deh, kita coba bahas NCKL ya. Ini juga kemarin habis masuk LQ45. Memang beda nasib sama Bumi ya. Bumi juga masuk LQ45, tapi si NCKL juga masuk. Bedanya Bumi naik, NCKL turun. Kita bahas NCKL di mana hari ini dia turun 5,07%, candlenya solid, transaksinya tapi tidak terlalu besar dari volume hari ini. Memang ada spike ya, tapi tidak terlalu besar. Terakhir NCKL ini juga salah satu stock pick di grup CCS, itu call-nya di sini 700 ya. Kita masuk ke NCKL, lalu dia meledak naik sampai 950 dan setelah itu kelihatan kalau naiknya adalah markup. Satu hal yang menarik adalah dia juga punya BOS, kemarin breakout 1200, maka sebenarnya penurunan ini juga bisa digunakan untuk buy on weakness. Pertanyaannya, belinya di mana Mas? Ya, kalau saat ini saya rasa buy terbaik itu ada di sini, 940 ya. Kenapa? Karena ini sama kayak case-nya Toba, itu kan kemarin dia naik dengan bearish divergence ya. Naik terus, tapi indikatornya ke bawah. Harga ke atas, sedangkan indikatornya ke bawah. Yang terjadi apa? Bearish divergence. Setelah dia terkonfirmasi, jebol support, jebol trendline, change of character, jebol dari 1075, bablas, gak ada perlawanan sama sekali. Seperti itu. Untuk sekarang itu sih NCKL. Ini sebenarnya menarik untuk buy on weakness ya. Cuman ya jangan sampai area aja. Seperti itu. Untuk support mungkin dari 965 sampai 945. Di situ ada support atau yang sering disebut dengan target divergence-nya NCKL ya. Kalau misalkan ada arah ke sana, itu harusnya menarik untuk buy on weakness. Bisa hidupin alarm dan jangan lupa selalu batasi resiko aja. Tinggal tergantung stylenya masing-masing ya. Suka spec buy atau suka tunggu ada pantulan atau apapun itu bisa diatur-atur seperti itu. Untuk sekarang juga sebenarnya dia udah di support ya. Ini 1030 sampai 1000 ini kan juga ada support. Di sini resist, ini jadi support dan ini bakal diuji support. Kalau misalkan 1000-nya jebol, berarti antrinya di sekitar 940 sampai 960. Menarik untuk buy on weakness kalau kejemput di sana.
Kalau kita lihat transaksinya, ini turun disertai dengan distribusi juga. Walah, ini ya, kemarin naik juga ada tarikan, turun ini juga ada buangan. Dan ya, kelihatan ini markupnya yang terakhir ini. Mulai dari sini kan dia udah dibuangin ya. Ini di sini dia dibuangin, sedangkan harganya naik terus. Makanya muncul divergen. Terakhir ini dibikin apa ya namanya? Bear trap lah, sengaja dibikin menarik ya, biar pada kejar atas habis itu dibanting kayak gitu. Itu sih transaksi hari ini sangat tidak oke. Ya, coba wait and see di 940. Kalau misalkan ada perlawanan di sana harusnya oke, bisa buat buy on weakness. Dan ya, dulu mungkin konten kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf ada kurang kita saya. Jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara komen dan subscribe, karena support mana itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.